Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Ikhwatal iman, guru-guru yang mulia yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita bahagia sekali dan sangat bahagia. Arifin semangat terus bang. Ibadah, amal saleh, dakwah semangat terus. Jadi MC, jadi apa aja lah dalam bagian dakwah. Yang penting masuk dalam bagian dakwah. Mau jadi apapun, mau jadi kepala, mau jadi tangan, mau jadi kaki, nggak ada masalah. Yang penting masuk dalam barisan dakwah. Karena amal kerja yang terbaik adalah dakwah. Dan Arifin melihat Dr. Sunandar Ibnu Nur di antara da'i Allah yang disibukkan dengan dakwah. Dan dari beliaulah pertama kali Arifin tampil di dakwah stasiun TV dulu bang ya. Allahu Akbar. Beliau koordinator dakwah nasional waktu itu. Sekarang beliau jadi guru besar, Dr. Sunandar. Dan ini Ustadz Maulana, imam besar Masjid Az-Zikra, suara beliau indah, apalagi kalau salat tengah malam. Allahu Akbar. Nama beliau Jalaluddin sebenarnya, Arifin beri nama Maulana. Indah sekali. Kita akan mengkaji judulnya apa bang? Hidup yang sekali, hiduplah yang berarti. Hidup ini hanya sekali, maka itu berartilah dalam hidup sekali ini. Subhanallah. Silakan surah Al-Baqarah ayat 254. 254. Surah Al-Baqarah surah yang keberapa? Surah yang kedua. Karena masih ada yang menjawab bang, Al-Baqarah surah yang pertama katanya, padahal yang kedua. Ya Allah, silakan buka Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. Wahai kaum mukmin, keluarkanlah derma dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada lagi tebusan dosa, tidak ada teman yang menolong orang-orang kafir, dan bagi mereka tidak ada pertolongan dari Allah. Orang-orang kafir benar-benar merugikan diri sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihati kami bang, agar kami berarti dalam hidup sesaat ini. Terima kasih Ustadz Arifin Ilham Rabi Az-Zikra atas kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa kadzalika qala
inna akramakum indallahi atqakum. Para pemirsa Cahaya Hati Antv di mana saja Anda berada, jamaah halaqah subuh Majelis Az-Zikra yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pimpinan Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Imam Yarkasi, sering menyampaikan tausiah di hadapan para santrinya. Beliau berkata, hidup itu adalah perjuangan, tidak dikatakan hidup kalau tidak berjuang. Berani hidup, tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Hidup yang sekali, hiduplah yang berarti. Allahu Akbar walillahil hamd. Murabi Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham di dalam banyak kesempatan sering mengatakan hidup itu bukan bilangan umur, bukan bilangan kekayaan, bukan bilangan jabatan, tetapi hidup itu adalah bilangan dakwah, bilangan zikir, bilangan jihad fi sabilillah. Maka surat Al-Baqarah yang disampaikan tadi, yang dibacakan tadi ayat 254 adalah ayat yang menegaskan bahwa hidup itu tidak cukup hanya dengan ibadah mahdoh, tetapi harus dengan ibadah sosial. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah aku anugerahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi persahabatan, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi syafaat. Artinya kita diperintahkan. Mari kita coba kaji ayat ini dari segi bahasa. Anfiku itu fi'lul amri, kata perintah. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub, maka hakikat dari kata perintah wajib dilaksanakan. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk menginfakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Dan kalau coba kita kaji lebih lanjut bahwa diperintahkannya kita menginfakkan rezeki, sedekah, zakat sebelum kita mati, sebelum hari kiamat datang. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah umat Rasulullah, kita tidak tahu di usia berapa kita akan mati, kapan, di mana, sedang melakukan apa. Ada seorang mubalik yang luar biasa terkenal, mubalik muda yang hebat ceramahnya, yang bagus bacaannya, tidak diduga meninggal di usia 40 tahun. Pemirsa Cahaya Hati yang semoga dirahmati Allah, itu sebabnya kita diperintahkan untuk menginfakkan sedekah dan zakat itu sebelum kita mati. Maksudnya apa? Karena itulah yang bernilai pahala. Maka yang menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zikra di Jabal Sindur, maka insya Allah akan terus mengalir pahalanya walau sudah terbujur di liang kubur. Ada banyak orang yang punya kekayaan tetapi menunda-nunda di dalam berinfak bersedekahnya. Masya Allah, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak dijelaskan matinya di usia berapa, si fulan matinya nanti apakah di atas 60 tahun, di atas 70 tahun, atau bahkan di bawah 40 tahun. Tetapi yang jelas bahwa dalam hidup kita tidak luput dari salah dan hilaf. Dalam hidup ada fase-fase di mana kita pernah punya keberanian berbuat dosa dan maksiat, pernah berbohong, pernah bergunjing, bergibah, menceritakan aib orang lain, bahkan juga mungkin pernah meninggalkan sholat, atau bahkan sering mengkondisikan uang subhat dan uang haram, yang artinya bahwa ada investasi dosa dalam fase kehidupan kita, utamanya antara usia balik, usia belasan tahun sampai 30-an, atau bahkan sampai 40-an masih. Mari kita coba belajar dari almarhum Ustadz Uji.
yang meninggal di usia 40. Hakul yakin bahwa beliau orang yang baik, seorang mubalik yang sangat terkenal, yang ketika meninggal ribuan bahkan jutaan orang mendoakan meninggalnya di usia 40. Perlu kita catat bahwa usia 40 bukanlah usia kerasulan semata, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita sebagai umatnya bahwa usia 40 adalah usia warning, usia peringatan. Dalam sabdanya beliau bersabda, man atat alaihi arba'una sanatan walam yadluk khairuhu syarrahu falyatahajjar ilan nar. Siapa yang usianya sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya, falyatahajjar ilan nar, maka lemparkan saja ke dalam api neraka. Nauzubillah. Tetapi ada hadis yang agak berbeda, yang sama tapi akhirnya sedikit berbeda. Dalam sabda Rasulullah, man atat alaihi arba'una sanatan walam yablugh khairahu syarrahu falyastaitilan nar. Kalau tadi adalah hitam putih usia 40 tapi belum hijrah, maka lemparkan saja ke dalam api neraka. Kalau yang terakhir, maka siap-siaplah dimasukkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Bang, tema abang itu yang selalu menjadi pikiran Arifin, dan itu yang menjadi manhaj dalam setiap harokah dakwah Arifin. Kenapa? Karena kita tidak lama di dunia ini, dan ini bukan tempat kita. Kita sekedar mampir. Ini terminal ikhwah ila abiris sabil. Rasul mengumpamakan seperti orang nyebrang jalan. Allahu Akbar. Wa inna daral akhirah la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Ingat, kita hidup di sana bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan 9 abad, bukan bilion-bilion abad, tapi selama-lama-lamanya. Sementara waktu yang Allah berikan di dunia terlalu sebentar untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti. Kita pulang kampung lebaran saja yang sebentar perlu bekal. Bagaimana kita pulang ke akhirat selama-lama-lamanya? Never kill our time. Itu yang buat orang beriman tidak mau bunuh waktunya. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, demi Allah dan keselamatan di akhirat, semua ia tinggalkan. Nggak kepikir di benaknya untuk maksiat. Nekat sekali orang yang maksiat itu. Zaluman jahula, bodoh, zalim orang yang berbuat maksiat. Dia aniaya dirinya sendiri. Dia hancurkan masa depan besarnya di akhirat nanti. Mata'un qalil walahum adzabun alim. Jangan karena enak sesaat lalu menderita berkepanjangan. Sebaliknya, apa susahnya? Susah sebentar di dunia, lelah sebentar di dunia, capek sebentar di dunia, tapi bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. Baru tidur sebentar, loncat lagi, subhanallah. Pulang malam beliau jam 12 habis dakwah maulid, jam 2:30 bangun lagi, istighfar lagi, sahurnya berjamaah lagi di masjid, isyraq lagi, dakwah lagi. Kiai Arifin tuh gak henti-hentinya, pulang jam 1 malam, jam 12 malam, tapi jam 3 kita santri ke masjid sudah ada bekas air mata. Beliau lebih dahulu tahajud. Subuh beliau mengajar, isyraq lagi. Selesai pondok pesantren baru berani Arifin tanya, ayah, apa yang buat ayah berjibaku dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam dakwah? Apa jawaban beliau? Dunia jihad ya waladi, anakku. Dunia ini tempat jihad nah, tempat ibadah nah, tempat amal saleh nah. Inilah tempatnya tahajud, tadabbur Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, dakwah. Ini tempatnya. Idan mata roha. Kalau begitu kapan istirahat? Apa jawaban beliau? Ini yang mengiang-ngiang, ba'din al-mautu roha. Nanti nak kalau sudah dipanggil oleh Allah. Nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah. Karena itu Dr. Sunandar selalu Arifin ulang-ulang, orang beriman tidak takut mati, tapi orang beriman tidak cari mati. Dan orang beriman tidak melupakan mati, malah membangun ingatan tentang kematian. Karena dari situlah lahir amal cerdas.
Rasulullah SAW bersabda, "Aqyasu min ummati aksarahum zikral maut wa asyaddu istidadan lah." Paling cerdas, paling pintar, paling mulia di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Setting mainnya adalah Allah, akhirat, kematian di hatinya. Alangkah sibuknya dia dalam bermujahadah, ibadah, amal saleh dan kemuliaan akhlak. Tapi uniknya, ia merindukan mati. Kenapa? Karena mati bukanlah wafat. Mati hanya jasa dia, tapi roh wafat. Mati satu-satunya pintu berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang tidak merindukan berjumpa dengan Allah? Bukankah kita beribadah karena rindu dengan Allah? Ikhwah bangun di tengah malam karena rindu dengan Allah. Ikhwah istighfar di waktu sahur karena takut berbuat maksiat, takut Allah tidak ridho kepada ikhwah. Bukankah ikhwah selalu berjamaah ke masjid karena rindu? Kita datang ke rumah Allah, duha karena rindu dengan Allah. Kita dakwah karena rindu dengan Allah. Kita berkumpul di sini karena kita rindu dengan Allah, ingin bertemu di akhirat nanti dengan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Energi itulah yang membuat kita terus mengolah hidup sesaat ini, berarti untuk hidup kebahagiaan panjang. Surga itu nikmat, tapi ada yang lebih nikmat, liqa'ullah, berjumpa dengannya. May yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun yang rindu berjumpa dengan Allah, ia akan sibuk dengan amal saleh dan meluruskan niatnya dengan istiqomah amal di jalan Allah. Terima kasih dokter, nasihat antum sangat berarti buat Arifin dan kami semua. Terima kasih Ustadz Maulana, jazakumullah amal jariah. Silahkan hubungi Awaludin sebagai tabungan kita di alam kubur dan di akhirat. 0856 90.010, gampang mengingat handphonenya, 0856 90.010. Kembali kita zikir di masjid ini tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret. Maafkan Arifin, banyak salah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasbunallah